Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Mia Nurmelati dalam pembelajaran Kimia SMA kelas 10. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Nah, di sini ada 8 materi pokok yang akan kita pelajari dalam mata pelajaran kimia selama 1 tahun ke depan. Untuk tabel yang sebelah kiri itu adalah materi di semester 1 dan di sebelah kanan itu materi kimia untuk semester 2. Yang pertama yaitu materi tentang hakikat ilmu kimia. Apa itu kimia? Apakah kalian sudah pernah mendapatkan pelajaran ini di jenjang sebelumnya? Atau mungkin pernah belajar di mata pelajaran IPA? Apakah ada kimia atau pernah belajar sebelumnya? Nah, di sini coba kalian perhatikan gambar yang di sebelah kiri. Pernahkah kalian memperhatikan komposisi dari produk mandi yang kalian gunakan? Tentunya produk-produk ini telah kalian gunakan ya dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik gambar yang atas ataupun gambar yang bawah. Pernah tidak kalian melihat komposisi dari produk tersebut? Nah, komposisinya itu adalah mengandung bahan-bahan kimia tentunya ya. Silahkan coba dilihat nanti di rumah. Nah, ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan suatu materi serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, kita akan bahas satu-satu tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Yang pertama yaitu susunan. Susunan materi yang dimaksud adalah tentang unsur, senyawa, dan juga campuran. Unsur adalah zat paling sederhana yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Contohnya ada Na, H, O, Fe, dan C. Kemudian yang kedua yaitu senyawa. Senyawa adalah zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Contoh senyawa adalah CO2, H2O, dan CaCO3. Kemudian yang berikutnya yaitu campuran. Campuran merupakan gabungan antara dua zat atau lebih di mana sifat penyusunnya tidak berubah. Contoh campuran adalah larutan gula, susu, air kanji, dan sebagainya. Nah, unsur di dalam kimia itu ada yang terdiri dari satu huruf seperti ini, H, O, C. Ada juga yang terdiri dari dua huruf seperti Na, Fe. Ada juga yang terdiri dari 3 huruf seperti UUO, UUS, itu 3 huruf. Tapi walaupun satu huruf, dua huruf, 3 huruf, tetap huruf yang paling depannya ini harus atau wajib huruf kapital. Sementara satu huruf dan dua huruf berikutnya itu wajib menggunakan huruf kecil. Jadi penulisannya harus seperti ini ya. NA, N-nya huruf besar, A-nya huruf kecil. Kalau A-nya huruf besar itu nanti akan mengandung makna yang berbeda, seperti itu. Nah, yang berikutnya yaitu struktur materi. Struktur materi menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antar atom sampai terbentuk molekul unsur, molekul senyawa ataupun ion. Nah, di sini contoh molekul unsur. Ada O2, dia diatomik kalau O2. Kemudian ada H2, ada N2, ataupun seperti P4. Ini merupakan molekul unsur. Kemudian yang kedua yaitu molekul senyawa. Contohnya CO2, H2O, dan juga CaCO3. Yang berikutnya yaitu ion. Ion itu adalah atom yang bermuatan seperti Na+, Cl-, dan Ca2+. Jadi baik muatannya positif ataupun negatif. Itu adalah ion. Bisa kalian lihat di dalam kandungan minuman isotonik. Biasanya di sana dalam komposisinya itu selalu terdapat ion. Yang berikutnya yaitu sifat zat. Sifat zat ini terbagi menjadi 2, yaitu ada sifat fisika dan juga sifat kimia. Sifat fisika itu sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat.
Sifat kimia adalah sifat zat yang berhubungan dengan interaksi antara satu zat dengan zat yang lain. Contoh sifat fisika, titik didih, titik leleh, titik beku, kelarutan, massa jenis, dan juga wujud zat. Sementara sifat kimia yaitu mudah terbakar, mudah membusuk, mudah berkarat, mudah meledak, dan juga beracun. Yang berikutnya yaitu ada wujud zat. Tentunya kalian pernah belajar ya di jenjang sebelumnya tentang wujud zat ini. Ada berapa wujud zat? Betul ya, ada 3, yaitu yang pertama padat, kemudian cair, dan juga gas ya. Nah, wujud zat ini dia dapat berubah dari satu wujud menjadi wujud yang lain. Seperti halnya ini. Misal dari padat ke cair, berarti disebut dengan mencair, cair ke padat disebut membeku, cair ke gas disebut menguap, gas ke cair mengembun, padat ke gas menyublim, gas ke padat disebut dengan deposisi. Nah, yang berikutnya yaitu perubahan materi. Perubahan materi juga terbagi menjadi 2, ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika itu perubahan materi yang tidak menghasilkan materi baru. Di dalamnya ada perubahan bentuk, perubahan wujud zat, dan pelarutan. Sementara perubahan kimia, perubahan suatu zat yang menghasilkan jenis zat baru. Di sini ciri-ciri yang menandakan reaksi kimia yaitu ada perubahan warna, terbentuknya endapan, timbulnya gas, dan perubahan energi. Nah, di sini ada contoh perubahan fisika. Perubahan fisika ini tidak menghasilkan zat baru, hanya terjadi perubahan wujud zat seperti halnya air yang di sebelah kiri dengan air es yang di sebelah kanan. Dia termasuk perubahan fisika. Karena air yang mencair dengan air yang membeku itu sama-sama terbuat dari air. Air yang mencair bisa dibekukan dan air yang sudah atau batu yang sudah membeku itu juga bisa mencair. Artinya dia bisa kembali ke bentuk semula. Jadi tidak dihasilkan zat yang baru. Di sana hanya terjadi perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Nah, di sini contoh lain ada juga es krim yang meleleh. Biasanya es krim ini dia juga sama perubahan wujudnya, ya. Kemudian yang berikutnya ada lilin yang meleleh. Lilin yang meleleh juga ini sama, termasuk ke dalam perubahan fisika. Nah, ini contoh perubahan kimia. Perubahan kimia contohnya ada besi berkarat, karena dia ada endapan si karatnya, kemudian ada roti berjamur, kemudian ada apel yang sudah berubah warna karena dia mengalami oksidasi dengan oksigen di udara. Kemudian ada juga kayu yang terbakar. Kayu yang terbakar, coba. Kayu setelah dibakar berubah menjadi apa? Menjadi abu ya, berarti ada zat baru yang dihasilkan di sana dan dia tidak abu yang sudah dihasilkan tadi tidak bisa kembali lagi menjadi kayu. Artinya dia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nah, di sini manfaat belajar kimia. Tentunya banyak manfaatnya ya. Yang pertama, dapat pemahaman yang lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya, sehingga kita dapat mengontrol perubahan ini demi keuntungan bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Yang kedua, dapat pemahaman dalam mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang ketiga yaitu masalah pembentukan sikap. Nah, di sini ada peranan ilmu kimia terhadap ilmu yang lain. Yang pertama yaitu dalam bidang pertanian. Tentunya kalian tahu ya, kaitan kimia dengan bidang pertanian ini apa? Yaitu untuk menentukan bahan kimia yang tepat untuk pembuatan pupuk dan juga pestisida. Tentunya dalam pestisida ini banyak sekali mengandung unsur-unsur kimia di dalamnya. Yang kedua yaitu bidang kedokteran. Nah, di sini ada berkaitan dengan obat. Kemudian dia berperan juga dalam pengembangan obat untuk menyembuhkan penyakit. Kemudian ada menemukan struktur kimia virus sehingga dapat dibuat suatu vaksin tertentu. Nah, itu berat kaitannya dengan ilmu kimia tentunya ya.
Yang berikutnya yaitu bidang geologi seperti batu-batuan dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan ilmu kimia ya. Kemudian yang berikutnya yaitu bidang arkeologi. Kaitannya apa? Yaitu untuk menentukan umur fosil menggunakan radioisotop karbon 14. Yang berikutnya yaitu bidang kecantikan atau kosmetik. Untuk apa nih? Siapa coba yang sering menggunakan bahan-bahan ini setiap harinya? Tentunya kita tidak terlepas ya, ini setiap hari kita gunakan dalam kehidupan kita. Nah, ini untuk menentukan bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan kosmetik, sehingga kosmetik ini aman untuk kita gunakan. Nah, di sini ada bahan-bahan kimia yang berkaitan dalam rumah tangga, kemudian dalam bidang industri, pertanian, dan juga kesehatan. Jadi, bahan kimia ini tidak terlepas ya dari kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dampak negatif penyalahgunaan ilmu kimia. Yang pertama yaitu ada bom atom. Jadi kalau kita menyalahgunakan ilmu kimia yang sudah kita pelajari, itu akan berdampak negatif. Kemudian yang kedua, limbah pabrik berupa zat kimia yang langsung dibuang ke perairan. Itu akan menimbulkan suatu limbah ya, atau menjadi tercemar lingkungannya karena efek dari limbah yang dibuang sembarangan tadi. Yang berikutnya yaitu penggunaan bahan plastik secara berlebihan dan membuangnya tidak pada tempatnya. Ini dapat menjadikan masalah global. Nah, menurut kalian, apa saja kerugian dari masalah global tersebut? Kemudian bagaimana cara kita untuk menanggulanginya? Silahkan dijawab oleh masing-masing individu ya. Nah, siapa di sini yang sering makan ini setiap hari? Ada bakso, ada mie ayam. Nah, ini penggunaan zat kimia tidak pada tempatnya. Jika misal bakso atau mie ayam ini mengandung boraks atau menggunakan formalin atau menggunakan pengawet buatan, maka dia kalau terlalu sering dikonsumsi, maka dia akan menimbulkan suatu penyakit ya. Nah, untuk tugas silahkan dikerjakan. Carilah informasi tentang peran ilmu kimia terhadap ilmu lain yang belum ada dari berbagai sumber seperti buku atau internet. Kemudian analisislah adakah peran ilmu kimia yang akhirnya menimbulkan bahaya untuk kesehatan dan lingkungan. Nanti kemudian dipresentasikan hasilnya di depan kelas secara bergantian ya. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa dipersiapkan dulu sebelum kalian belajar kimia ya. Ibu akhiri materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.